Juga fatwa-fatwa pada masa hubungan antara Islam dan Kristen dalam situasi yang sangat tegang. Seorang ulama Ibn Taimiyah menganggap bahwa orang Muslim itu tidak boleh ikut dalam perayaan, bahkan tidak boleh berhubungan intim dengan kelompok Kristen, karena kelompok Kristen pada waktu itu. Podcast Alwi Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak keadaannya di St. Louis, Pak? Ya dingin sedikit. Dari itu baju saya kan agak tebal. Iya. Ya, alhamdulillah senang sekali hari ini saya kembali mendapatkan kesempatan untuk bisa berbincang dengan Bapak masih dengan tema yang sebelumnya, yaitu tentang bid'ah. Baik Pak, di episode sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang musik dan kaitannya dengan bid'ah, bahwa ada kaum sufi yang menggunakan musik sebagai salah satu media pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Wali Songo yang menggunakan seni wayang sebagai salah satu media dakwah penyebaran Islam. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak yang masuk terkait dengan bid'ah. Bagaimana dengan inovasi di luar bidang ibadah yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan ibadah, seperti misalnya kebijakan tentang pembatasan umur 50 tahun untuk bisa berangkat umroh. Nah, ini kan inovasi Pak terkait kondisi pandemi saat ini. Bukan perkara ibadah tapi mempengaruhi pelaksanaan ibadah umroh. Bagaimana tanggapan Pak Alwi? Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang bid'ah atau inovasi yang tidak mengganggu atau tidak menyalahi ketentuan agama, itu pada dasarnya tidak dilarang. Jadi yang harus diperhatikan adalah apakah inovasi itu, apakah bid'ah itu bertentangan atau tidak dengan ajaran agama. Nomor dua, kita harus juga meneliti dan melihat dengan seksama semangat ajaran agama itu sendiri, apakah masih masuk di dalam lingkupnya atau tidak. Jadi yang dilarang itu adalah inovasi yang sifatnya bertentangan dan tidak sejalan dengan ajaran Islam atau semangat ajaran Islam itu. Sebagaimana yang episode lalu saya sampaikan hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang menciptakan inovasi atau ada tradisi baru dalam urusan agama kita ini, ma laisa minhu, yang tidak ada hubungannya dengan agama itu sendiri, tidak ada hubungannya dengan semangat agama itu, dan ma laisa minhu itu juga bisa diartikan yang jauh dari semangat agama atau bertentangan dengan agama, maka hal itu harus ditolak. Dan itulah yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah, yang sesat. Umpamanya ada orang yang berinovasi dan mengatakan bahwa kalau haji itu terkadang musimnya panas sekali, bagaimana kalau dirubah menjadi jangan pada Dzulhijjah tetapi kita ganti bulan lain. Itu yang namanya merubah apa yang sudah menjadi ketetapan agama. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi hal-hal yang lain yang sifatnya tidak bertentangan, maka itu ruang lingkup ijtihad. Ijtihad itu artinya pandangan seorang alim atau kelompok ulama yang menetapkan suatu hukum sesuai dengan pemikirannya yang tentu saja berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi belum pernah dilaksanakan pada masa Nabi. Nah, ijtihad ini tentu berbeda-beda antara
satu alim dengan alim lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya, tergantung kepada konteksnya. Pada masa-masa tertentu ijtihad itu kelihatannya bertolak belakang dengan ijtihad dari ulama-ulama masa lalu. Saya kasih contoh aja di Indonesia. Pada masa kolonial banyak ulama kita menganggap bahwa hadis yang berbunyi man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti suatu kelompok maka dia seakan-akan dari kelompok itu sendiri. Maka ulama pada masa sebelum kemerdekaan memberi fatwa bahwa orang-orang Muslim seyogianya tidak boleh menggunakan celana, dan karena itu mengikuti tradisi kolonial. Tetapi sekarang kan tidak ada masalah dengan itu. Jadi tergantung konteksnya. Juga fatwa-fatwa pada masa hubungan antara Islam dan Kristen dalam situasi yang sangat tegang. Seorang ulama Ibn Taimiyah menganggap bahwa orang Muslim itu tidak boleh ikut dalam perayaan, bahkan tidak boleh berhubungan intim dengan kelompok Kristen, karena kelompok Kristen pada waktu itu adalah musuh dengan adanya crusade, perang salib, lalu menjadikan orang-orang Muslim itu merasa tidak nyaman untuk berhubungan dengan orang-orang Kristen pada masa itu. Tetapi hal itu pada masa-masa yang diliputi oleh ketegangan, permusuhan, dan sebagainya. Kalau sekarang umpamanya, tentu saja ulama-ulama yang tidak melihat adanya hal-hal yang bisa dijadikan dasar untuk kita tidak berhubungan baik dengan kelompok lain, apakah itu Kristen, apakah itu Hindu, apa segala macam aliran, maka boleh-boleh saja. Dari itu pernah ada yang mengeritik orang yang menyapa dengan menggunakan tangan begini. Dianggap bahwa itu adalah tradisi Hindu, jadi seorang Muslim tidak boleh menggunakan itu. Sebenarnya itu hal yang sangat yang itu hal yang tidak bisa diterima secara baik oleh akal sehat lah. Karena itu kan cara untuk menghormati orang. Jadi tidak berarti lalu kalau orang mengucapkan salam dengan cara begini lalu dia menjadi orang Hindu. Nah, akibat daripada terbukanya ijtihad ini, maka timbullah pandangan-pandangan yang salafi yang sangat ketat dan mengatakan bahwa semua yang tidak ada di dalam tradisi Nabi, hal-hal yang tidak pernah terjadi, maka itu adalah bid'ah dan itu sesat, dalalah. Jadi itu timbullah pembicaraan-pembicaraan atau fatwa-fatwa yang berbeda antara Salafi yang begitu ketat dengan Imam Syafi'i umpamanya. Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang baik, ada juga bid'ah yang buruk. Yang buruk itu atau yang sesat itu yang memang melanggar ketentuan agama. Tetapi yang baru dan tidak melanggar dan tetap dalam real semangat Islam, maka tidak ada apa-apa. Bahkan seorang tokoh Muslim yang dinamai sebagai tokoh ulama, Abul Izz Abdus Salam, dia memilah-milah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, dan seterusnya. Ini semuanya disebabkan karena bid'ah ini ruangnya adalah ruang ijtihad yang jelas tidak melanggar ketetapan agama. Akibat dari pertentangan atau perbedaan pendapat dalam hal ini, maka Imam Syafi'i mengarang satu buku tentang usul fikih. Usul fikih ini adalah acuan dalam menentukan hukum. Jadi ada prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum. Dan acuan itu dipakai untuk kalau kita umpamanya memberikan fatwa terhadap, taruhlah yang dipertanyakan tadi, bahwa pada saat umrah dan haji sekarang ini dengan adanya COVID-19, maka seorang
yang menginginkan berencana untuk umrah tidak diperkenankan di atas umur 50 tahun. Nah, acuan dalam menentukan hukum ini yang oleh Imam Syafi'i disusun, ada di antaranya yang berbunyi begini, menghindarkan diri dari keburukan itu harus didahulukan daripada pencapaian kepada suatu maslahat atau kebaikan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil al-masalih. Jadi coba kita lihat ini sekarang. Sekarang kalau kita umpamanya memberangkatkan orang di atas 50 tahun, maka di situ akan ada kemungkinan hal-hal yang buruk disebabkan karena umur di atas 50 tahun rentan sekali terjangkit virus corona ini, sehingga pemerintah Saudi dan ulamanya mengeluarkan fatwa untuk kita mencegah keburukan itu harus didahulukan daripada kita mendapatkan maslahah atau hal yang positif. Tentu hal yang positif kita bisa umrah, kita bisa beribadah, tetapi harus didahulukan yang menghindarkan diri kita daripada mafsadah. Maka saya menganggap bahwa larangan untuk mereka yang di atas 50 tahun mengikuti cara atau mengikuti anjuran atau mengikuti ketentuan usul fikih, yaitu kita menghindarkan keburukan, itu harus didahulukan daripada kita mendapatkan kebaikan. Itu kira-kira jawaban dari saya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan.